kembali kita datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia, bahkan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, Miss Wulan menyapa kalian semua dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Semangat ya, kita mau datang kepada Tuhan. Kini saatnya berdiri di altarnya. Kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita, dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kini saatnya Kalian semua di rumah ya, mengikuti ya bersama dengan kami yang ada di sini ya. Yesusku, Yesusku, dahsyat, dahsyat, yes, yes. Putar kanan, putar
kiri? Putar kiri. Yes. Yes. Oke. Kita akan memuji Dia, ya. Anak-anak, Bapak Abraham itu mempunyai banyak sekali anak-anak ya, termasuk Miss Wulan, Miss Dwi, Miss Yuyut ya. Anak-anak Abraham, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Mari kita memuji Tuhan dengan gerakan, ya. Semangat anak-anak. Bapak Abraham mempunyai, lebih semangat, banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Hah, sehat ya anak-anak ya. Kita bergerak memuji Tuhan. Saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Siapkan hatimu, karena Yesus sayang kepadamu. Kita naikkan pujian ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini milik. Dari awal ya. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus, Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kepada Miss Erni, saya persilahkan untuk membawakan firman Tuhan. Baik anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa. Terima kasih buat saat ini Tuhan, karena kami dapat bersama-sama di pagi hari ini mendengarkan suara Tuhan melalui firman Tuhan. Mari berkati kami supaya kami lebih mengerti dan tahu maksud Tuhan dari firman yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, Miss Erni mau menanyakan satu hal kepada anak-anak. Anak-anak pernah nggak dihadapkan dalam dua pilihan, antara taat atau ayo apa satunya? Kalau taat lawannya apa ya? Lawannya adalah memberontak atau tidak mau, tidak ikut aturan. Pernah nggak anak-anak dalam posisi seperti itu? Pasti pernah ya. Miss Erni juga pernah loh. Nah pagi hari ini kita mau belajar satu tokoh Alkitab yang tidak pernah berkata tidak mau pada perintah Tuhan.
yaitu Bapak Abraham. Satu tokoh Alkitab ini sungguh fenomenal dan luar biasa. Di dalam hidupnya ketika Tuhan panggil dia ke suatu negeri yang Tuhan mau tunjukkan kepadanya, negeri apapun itu Tuhan tidak beritahu, tapi dia melakukannya. Dan lagi, sebuah janji yang akan diberikan Tuhan, yaitu bahwa dia akan mempunyai keturunan yang sangat banyak, seperti pasir di laut, bintang di langit. Tapi apa yang terjadi? Bertahun-tahun Abraham menanti sebuah janji itu. Dia mendapatkan dengan cepat? Tidak. Ketika Tuhan melihat hati Abraham, di situ penggenapan janji Tuhan dilakukan. Abraham taat setelah menunggu lama bertahun-tahun. Pada umur yang ke-100, Tuhan memberikan anak melalui Sarah, yaitu Ishak. Betapa senangnya? Pasti senang. Anak-anak yang kasih Tuhan, Abraham sangat senang karena menerima janji Tuhan itu. Tuhan memberikan anak yang dinanti-nantikannya. Tapi apa yang terjadi? Ketika Tuhan menerima janji dari Allah, ketika Abraham menerima janji dari Tuhan itu, apa yang terjadi? Tuhan mau lihat ketaatan Abraham. Anak-anak yang dikasih Tuhan. Pernah anak-anak berpikir ketika anak-anak diberikan sebuah kepercayaan oleh orang tua, terus anak-anak bilang, baik saya akan melakukannya ibu. Lagi diberikan sebuah kepercayaan lagi, saya akan melakukannya ibu. Lagi-lagi diberikan, saya akan melakukannya ibu. Semakin hari ada jenjang yang semakin, misalnya hanya mencuci piring, lagi kalau sudah bisa melakukannya, membereskan rumah, sudah bisa melakukannya, menjaga adik, sudah bisa melakukannya. Wah, ada peningkatan. Pada saat Abraham, Allah mengatakan, bawalah anakmu, berikanlah kepadaku. Apa yang Abraham lakukan? Abraham taat saja. Anak yang dinanti-nantikan yang sangat lama itu, dia harus memberikan kembali kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Wah, kira-kira Abraham bagaimana ya perasaannya? Kalau misalnya ini bisa menggambarkan perasaan Abraham, itu pasti sangat sedih. Ini sesuatu yang aku tunggu-tunggu dari Tuhan, penggenapan janji Tuhan. Tetapi saat aku menerimanya, aku harus mengembalikan kepada Tuhan. Apa respon Abraham? Dia tetap taat. Anak-anak yang dikasih Tuhan, ketaatan akan mendatangkan berkat yang sangat besar. Abraham tetap taat. Itu Abraham menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk cara memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Dia bilang kepada bujangnya, siapkan peralatan yang akan kita bawa untuk memberikan korban persembahan. Begitu juga anaknya Ishak, dia mau aja. Dia mau aja. Oke ayah, aku persiapkan semua. Ketika dalam perjalanan ke sebuah bukit di mana Ishak itu harus dikorbankan, di jalan Ishak berkata kepada ayahnya, mungkin seperti ini dialognya ya. Ayah, kan sudah ada kayu, sudah ada api, sudah ada semuanya. Mana kambing domba yang akan kita korbankan untuk Tuhan? Ishak menanyakan seperti itu. Hancur ya anaknya, hancur hati Abraham. Mungkin saat itu Abraham hanya bisa terdiam atau bahkan sedih. Tetapi Abraham tetap mengajak Ishak berjalan hingga pada saatnya yang tepat itu. Bujangnya menyiapkan semuanya, Abraham menyiapkan semuanya. Lalu Ishak bilang, mana domba yang akan kita korbankan? Tetapi anak-anak tahu, Abraham mempersiapkan korban bakarannya adalah Ishak itu sendiri, anak yang dikasihinya. Lalu Ishak memberontak enggak? Tidak. Dia memiliki ketaatan yang seperti Abraham punya. Dia mau sebagai korban bakaran itu. Dia melakukannya. Wah, anak-anak dikasih Tuhan. Kira-kira anak-anak pernah tidak? Mungkin orang tua kalian meminta satu hal yang kalian sukai, yang kalian cintai, yang kalian suka. Orang tua minta. Pernah kalian memberontaknya? Mari teladanilah sikap Abraham ini. Ketika hal yang paling dia tunggu-tunggu, ketika hal yang paling dia nanti-nantikan, hal yang istimewa bagi dia, yang dia tunggu bertahun-tahun, Tuhan minta kembali, itu haknya Tuhan, Tuhan minta kembali. Abraham memberikannya dengan tulus.
Anak-anak di sini akan ajak kalian untuk membaca Alkitab di dalam Kejadian 22. Kejadian 22 ayatnya yang ke-11 dikatakan, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau taat akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankan sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mungkin spare waktunya nggak panjang. Mungkin spare waktunya nggak terlalu besok, tunggu besok atau 1 bulan. Tuhan bisa melakukan segala sesuatu dalam waktu sesingkat mungkin. Kalau kita mulai membayangkan Bapak Abraham akan mengorbankan Ishak, tiba-tiba terdengar suara dan dia melihat di sana di semak belukar ada domba. Itulah pengganti dari anaknya. Coba anak-anak perhatikan baik-baik. Kalau seandainya Abraham tidak taat, apakah Abraham melihat mujizat Tuhan terjadi? Kalau saja Abraham waktu itu menyayangi miliknya, menyayangi kepunyaannya sendiri, apakah Abraham melihat mujizat Tuhan? Tidak. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, lakukan segala sesuatu dengan taat, lakukan segala sesuatu dengan benar. Karena ketika kita taat, ketika kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau atas kehidupan kita, kita akan melihat hal yang besar yang akan terjadi dalam diri kita. Mungkin saat ini anak-anak merasa kalian tertekan dengan kondisi yang saat ini, kemana-mana harus pakai masker, kemana-mana harus pulang cuci tangan, mungkin mandi, kalian harus dibatasi bermain dengan teman, tidak bisa rekreasi kemana yang kalian suka, iya kan? Tetapi ketika engkau taat, engkau mau melakukan protokol itu, kalian akan sehat. Karena virus corona ini sangat mematikan ya. Tetapi kalau kalian taat, semuanya akan terhindar. Nah, ketaatan itu mendatangkan berkat. Mulai hari ini, jika saat-saat ini kalian menentang orang tua kalian, kalian tidak mau taat dengan orang tua kalian, mungkin saat ini kalian belajar, kalian lebih suka main HP, sekolah hanya beberapa menit tetapi fokus kalian kepada HP kalian, main game, ya seperti itu, atau main TikTok lah, atau melihat Facebook, Instagram yang lainnya. Ketika anak-anak tidak fokus, apa yang akan kalian dapat nanti? Jangan menyesal jika nilai kalian tidak sesuai dengan keinginan kalian. Jangan menyesal kalau orang tua kalian kecewa dengan kalian. Jangan pernah menyesal jika orang lain lebih berhasil daripada kalian. Ingat kembali pada cerita Abraham ini. Satu tokoh Alkitab yang taat. Yang dia miliki diminta Tuhan, dia berikan kembali. Tetapi Tuhan gantikan. Jadi hari-hari ini, sudahkah kalian taat? Sudahkah kalian taat kepada orang tua? Kepada guru kalian? Kepada komitmen kalian untuk menjadi anak yang baik? Yang kelas 6 sebentar lagi akan mengakhiri sekolah kalian ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Sudahkah kalian belajar dengan baik? Kelas 1 sampai kelas 6 yang sebentar lagi akan ujian akhir. Sudahkah kalian belajar dengan baik, mengerjakan tugas kalian dengan baik? Jika engkau taat, engkau akan mendapatkan berkat. Seperti Bapak Abraham, dia tidak kehilangan anaknya. Dia tidak kehilangan apa yang dia sukai, tetapi Tuhan memberi ganti yang baik. Bahkan persembahannya itu diterima oleh Tuhan, dan tempat itu dinamakan di mana Tuhan menyediakan segalanya. Ketika kita taat, apapun yang kau butuhkan saat ini, Tuhan sediakan. Tetap taat dan lakukan semuanya dengan rasa hormat kepada Tuhan, kepada orang tua, dan lihatlah pertolongan Tuhan akan terjadi atas kehidupan kalian. Baik anak-anak, kita akhiri firman ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, ajari kami menjadi anak-anak yang taat. Mungkin ada hal-hal yang kami suka dan sangat suka, harus kami tinggalkan untuk kami tetap taat kepada Tuhan.
karena kami tahu pengiringan kami, masa depan kami harus kami kejar dengan sungguh-sungguh. Dan kami akan melihat hasil yang baik ketika kami melakukan segala sesuatunya dengan baik. Berikan kecerdasan kepada kami Tuhan, berikan daya ingat yang baik kepada kami. Jagai kami, keluar masuk kami dalam rumah kami, dimanapun kami berada. Orang tua kami juga dijagai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat pagi ini. Semua aktivitas kami hari ini, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan membuat berhasil. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik anak-anak, Tuhan memberkati kalian dan sampai jumpa.